Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novita Rindianingsi, mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf dari kelas 4A Manajemen. Saya di sini ingin menjelaskan kesimpulan apa saja sih dalam mempelajari manajemen pemasaran selama 1 semester ini. Yuk simak videonya lebih lanjut. Bahasan pokok yang pertama di sini adalah konsep dasar pemasaran dan manajemen pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu proses bisnis yang dimulai dari pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan serta menyediakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut. Manajemen pemasaran adalah pengaturan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, termasuk pengawalan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk. Untuk memperdalam pemahaman tentang konsep dasar pemasaran dan manajemen pemasaran, konsep pemasaran mencakup semua kegiatan dan strategi yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan produk atau jasa. Konsep dasar pemasaran adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen dan memenuhinya dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam konsep dasar pemasaran adalah pemahaman konsumen, keunggulan produk, komunikasi efektif, dan keputusan pelanggan. Manajemen pemasaran adalah proses pengelolaan segala aspek pemasaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Aspek yang menjadi fokus dalam manajemen pemasaran adalah penetapan strategi pemasaran, analisis pasar, pengembangan produk, branding, promosi, dan distribusi produk. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar dalam pemasaran yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu produk atau produk, 2. Harga atau price, 3. Promosi atau promotion, dan 4. Tempat atau place. Keempat elemen ini harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. 1. Produk atau produk mencakup segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, termasuk kualitas, desain, merek, dan fitur tambahan. 2. Harga atau price adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli produk atau layanan. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, permintaan pasar, dan lain-lain. 3. Promosi atau promotion mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan, seperti iklan, promosi, penjualan, publisitas, dan lain-lain. 4. Tempat atau place mencakup saluran distribusi produk dari perusahaan ke konsumen, seperti melakukan pengecer, toko online, atau melalui penjualan langsung. Dalam bauran pemasaran, keempat elemen ini saling terkait dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Bauran pemasaran. Selain 4P, terdapat juga konsep bauran pemasaran yang lebih luas dan mencakup 7P. Ketujuh unsur bauran pemasaran atau marketing mix dalam konsep 7P tersebut adalah 1. People atau orang merupakan karyawan atau staf perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dalam memberikan pelayanan produk atau jasa. Dalam konteks 7P, unsur orang juga mencakup penampilan, sikap, dan keterampilan karyawan. 2. Proses mencakup serangkaian langkah atau proses yang harus dilalui konsumen dalam memperoleh produk atau jasa dari perusahaan. Dalam konteks 7P, unsur proses juga mencakup kecepatan, efisiensi, dan kualitas layanan. 3. Physical evidence atau bukti fisik mencakup berbagai bukti atau tanda yang dapat memberikan kesan positif pada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, seperti fasilitas fisik dan tampilan toko. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pasar dan perilaku konsumen. Analisis pasar dan perilaku konsumen merupakan dua aspek penting dalam manajemen pemasaran. Analisis pasar dilakukan untuk memahami karakteristik pasar, pesaing, dan pelanggan yang ada. Sementara itu, perilaku konsumen berkaitan dengan bagaimana konsumen berperilaku dalam membeli dan menggunakan produk. Analisis pasar adalah proses untuk mempelajari dan memahami pasar dan segmen konsumen yang menjadi target suatu produk atau layanan. Analisis ini mencakup berbagai aspek seperti ukuran pasar, tren, perilaku konsumen, preferensi, dan kebutuhan.
Contoh analisis pasar dapat dilakukan dengan melakukan survei atau riset pasar yang bertujuan untuk memahami karakteristik pasar dan segmen konsumen yang menjadi target produk atau layanan. Contoh analisis pasar dapat dilakukan dengan melakukan survei atau riset pasar yang bertujuan untuk memahami karakteristik pasar dan segmen konsumen yang menjadi target produk atau layanan. Analisis pasar penting dilakukan karena memberikan informasi yang dibutuhkan oleh produsen untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Melalui analisis pasar, produsen dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, menentukan target pasar yang tepat, menentukan harga produk yang kompetitif, dan memilih strategi promosi yang efektif. Waktu yang tepat untuk melakukan analisis pasar adalah sebelum memulai produksi dan secara terus-menerus selama produksi. Sebelum memulai produksi, analisis pasar dapat membantu produsen membuat keputusan strategis dan memastikan bahwa produk yang akan diproduksi memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Analisis pasar juga dapat dilakukan secara berkala selama produksi untuk memantau perubahan dalam pasca membuat perubahan strategi jika diperlukan. Perilaku konsumen adalah cara konsumen bertindak, membeli, menggunakan, dan membuang produk atau layanan. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, psikologis, dan lingkungan. Dalam pemasaran, memahami perilaku konsumen sangat penting karena produsen dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Contoh perilaku konsumen antara lain 1. Pembelian impulsif. Ketika konsumen membeli produk atau layanan tanpa merencanakan sebelumnya karena adanya dorongan atau hasrat yang tiba-tiba. 2. Kepercayaan merek. Ketika konsumen memiliki preferensi terhadap merek tertentu dan memilih untuk membeli produk yang menggunakan merek tersebut. 3. Pencarian informasi. Ketika konsumen melakukan riset atau mencari informasi tentang produk atau layanan sebelum membeli. 4. Kesetiaan merek. Ketika konsumen membeli produk atau layanan yang sama berulang kali karena merasa puas dengan kualitas atau pengalaman sebelumnya. 5. Adopsi inovasi. Ketika konsumen menjadi pelopor dalam mengadopsi produk atau layanan baru yang belum banyak diketahui atau digunakan orang lain. Alasan mengapa studi perilaku konsumen penting. 1. Memahami preferensi konsumen. 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. 3. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. 4. Mengidentifikasi peluang pasar. Pengaruh riset pemasaran dan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran. 1. Melalui riset pemasaran, perusahaan dapat memperoleh data dan informasi yang relevan dan akurat mengenai pasar, konsumen, pesaing, dan tren pasar yang sedang berlangsung. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengembangkan produk, menentukan harga, memilih saluran distribusi, dan menyusun program promosi yang lebih efektif. Riset pemasaran dan pengambilan keputusan memiliki pengaruh besar terhadap strategi bisnis suatu perusahaan. 1. Melalui riset pemasaran, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai pasar konsumen, pesaing, dan tren pasar yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan strategi bisnis, seperti pengembangan produk baru, penetapan harga yang tepat, pemilihan saluran distribusi, dan pengembangan program promosi yang lebih efektif. Riset pemasaran dan pengambilan keputusan memiliki pengaruh besar terhadap strategi bisnis suatu perusahaan. 1. Melalui riset pemasaran, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai pasar, konsumen, pesaing, dan tren pasar yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan strategi bisnis, seperti pengembangan produk baru, penetapan harga yang tepat, pemilihan saluran distribusi, dan pengembangan program promosi yang lebih efektif. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk dan pengembangan produk adalah bagian penting dari manajemen pemasaran yang berfokus pada pengembangan produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan perusahaan. Beberapa manfaat dari strategi produk dan pengembangan produk antara lain: 1. Meningkatkan penjualan. 2. Meningkatkan paksa pasar. 3. Memperluas pasar. 4. Meningkatkan citra merek. 5. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Strategi produk.
Strategi produk adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mempertahankan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Strategi produk meliputi pengembangan produk, diferensiasi produk, dan penentuan posisi pasar produk di dalam pasar yang ada. Manfaat dari strategi produk adalah memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang tepat, memasarkan produk dengan cara yang efektif, dan mempertahankan produk agar tetap relevan di pasar. Untuk melakukan strategi produk yang tepat, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain 1. Analisis pasar. Melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen serta pesaing di pasar. 2. Segmentasi pasar. Melakukan segmentasi pasar untuk membagi pasar menjadi beberapa segmen yang homogen. 3. Pemilihan sasaran pasar. Memilih sasaran pasar yang paling menjanjikan dari segmen-segmen yang ada. 4. Pengembangan produk. Melakukan pengembangan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar yang telah ditentukan. 5. Penentuan harga. Menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk dan mampu bersaing di pasar. 6. Promosi. Melakukan promosi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk. 7. Distribusi. Memilih jalur distribusi yang efektif dan efisien untuk menjangkau pasar yang dituju. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada agar lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuan pengembangan produk adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu promosi dan strategi komunikasi pemasaran adalah bagian penting dari upaya pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Promosi dapat berupa iklan, promosi penjualan, sponsor, publisitas, dan kegiatan pemasaran lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Strategi komunikasi pemasaran di sisi lain adalah rencana yang dibuat untuk mengkomunikasi pesan pemasaran perusahaan secara efektif kepada target pasar yang dituju. Strategi ini dapat meliputi pemilihan media yang tepat, penentuan pesan yang akan disampaikan, serta pengukuran hasil kampanye pemasaran. Manfaat promosi. 1. Meningkatkan kesadaran merek. 2. Memperluas jangkauan pasar. 3. Meningkatkan penjualan. 4. Meningkatkan loyalitas pelanggan. 5. Meningkatkan citra perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran adalah rencana terpadu yang dirancang untuk menciptakan pesan dan mengirimkannya kepada target pasar yang tepat, dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran mencakup berbagai elemen komunikasi seperti iklan, publisitas, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Manfaat dari pemasaran digital: 1. Memperluas jangkauan pasar. 2. Targeting yang lebih akurat. 3. Pengukuran yang lebih akurat. 4. Mengurangi biaya. 5. Peningkatan interaksi dan keterlibatan. 6. Meningkatkan brand awareness. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi antara penjualan dan pembelian dilakukan secara elektronik, tanpa adanya interaksi fisik. Jenis-jenis e-commerce meliputi: 1. Business to business. E-commerce yang terjadi antara bisnis dengan bisnis lainnya. Contohnya adalah Alibaba.com, yang menyediakan platform untuk produsen dan grosir menjual produk mereka pada pedagang lain. 2. Business to customer. E-commerce yang terjadi antara bisnis dengan konsumen, contohnya adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. 3. Customer to customer. E-commerce yang terjadi antara konsumen dengan konsumen lainnya, contohnya adalah situs jual beli online seperti OLX, Kaskus, dan platform pemasaran jasa seperti Fiverr dan Upwork. 4. Customer to business. E-commerce yang terjadi antara konsumen dengan bisnis. 5. Mobile commerce. E-commerce yang terjadi melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. 6. Social commerce. E-commerce yang terjadi melalui jaringan sosial, contohnya adalah Instagram Shopping, Facebook Marketplace, dan TikTok Shop.
Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing adalah suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing mereka di pasar. Analisis pesaing biasanya dilakukan dalam rangka pengembangan strategi pemasaran perusahaan agar dapat bersaing secara efektif dan efisien dengan pesaing di pasar. Tujuan dari analisis pesaing adalah untuk memperoleh informasi yang berguna mengenai pesaing-pesaing perusahaan seperti kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi dan taktik pemasaran pesaing, serta reaksi pesaing terhadap strategi pemasaran perusahaan. Dengan memahami pesaing, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam merancang produk, harga, promosi, dan distribusi agar dapat bersaing dengan pesaing di pasar. Sekian pembahasan mengenai kesimpulan tentang materi manajemen pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.